Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Berdiri di dalam kelompok, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat paviliun kolosal di depannya dan menghela nafas, mengagumi pemandangan menakjubkan di depannya. Pada tanda di depan gedung ada 3 kata terukir, Paviliun Metode Qi, yang memancarkan keagungan kuno. Papan nama di depan memiliki rona sedikit kuning dan ditambah dengan keripik dan penyok yang menutupi tubuhnya, jelas bahwa tempat ini telah melalui perubahan waktu. Ini adalah tempat paling penting di seluruh klan Xiao, Paviliun Metode Qi. Setiap metode Qi yang telah dikumpulkan klan selama ratusan tahun terakhir semuanya disimpan di sini. Teknik-teknik ini adalah dasar di mana klan Xiao mengamankan statusnya hingga hari ini. Sebagai tempat paling penting dari klan, keamanan di paviliun sangat ketat. Pada setiap hari, itu pada dasarnya adalah tempat terlarang yang bahkan anggota klan Xiao dilarang masuk. Hanya setelah upacara kedewasaan, tempat ini akan dibuka sementara untuk klan. Menyipitkan matanya, Xiaoyan dengan singkat menyapu pandangannya ke beberapa sudut tersembunyi paviliun yang tersembunyi oleh bayangan. Persepsi jiwanya yang tajam memberitahunya bahwa setiap gerakan yang dilakukan di tempat ini diawasi dengan ketat oleh para penjaga yang menyembunyikan diri. Di beberapa tempat tersembunyi di dalam paviliun, Xiaoyan memperhatikan bahwa aura kuat bersembunyi tak terlihat. Tampaknya klan benar-benar sangat menghargai paviliun metode Qi ini. Sedikit memutar kepalanya, Xiaoyan bertukar pandang dengan Sun Er. Keduanya melihat sedikit senyum di mata yang lain. Jelas, penjaga yang bersembunyi di daerah sekitarnya telah terdeteksi oleh mereka berdua. Saya telah mengumumkan aturan tentang masuk ke paviliun metode Qi berkali-kali di masa lalu, jadi saya tidak akan mengulanginya secara mendetail lagi. Singkatnya, setelah memasuki paviliun metode Qi, Anda semua harus kembali dalam waktu 2 jam. Selain itu, setiap orang hanya diizinkan untuk 1 metode Qi yang sesuai dengan atribut mereka. Anda tidak boleh mengambil lebih dari itu. Jika ada yang mencoba menyelinap pergi dengan lebih banyak, orang itu akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metode Qi. Karena itu, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Berdiri di puncak tangga, tatapan memerintah Xiao Zhan menyapu para pemuda di bawahnya saat dia mengatakan ini dengan nada serius. Ya, kelompok itu berteriak dengan penuh semangat sebagai jawaban. Semua orang menatap paviliun raksasa dengan keinginan bermata berapi-api. Memperoleh metode Qi yang lebih baik setara dengan mendapatkan awal yang lebih baik dari rekan-rekan seseorang, secara langsung menempatkan diri mereka di depan. Ini selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan setiap anggota klan. Karena kalian semua jelas tentang aturannya, mari kita mulai. Xiao Zhan mengangguk puas. Dia mundur selangkah dan mengungkapkan pilar batu yang ada di depan pintu paviliun. Pilar itu tingginya sekitar 1 meter dan di atasnya terdapat bola kristal bening. Dengan gerakan tangannya, 2 penjaga yang berada di belakang mulai mendorong pintu hitam besar itu. Pintu-pintu itu berderit pelan saat perlahan terbuka. Setelah menentukan atribut Anda dapat memasuki paviliun. Ingat, saat masuk, ikuti bagian yang ditandai dengan atribut Anda yang sesuai. Jangan secara tidak sengaja mengembara ke jalan yang salah. Menganggukkan kepalanya ke arah kerumunan, Xiao Zhan memberi isyarat agar ujian dimulai. Melihat sinyal Xiao Zhan, seorang pemuda di depan dengan bersemangat melompat ke tangga. Saat dia meletakkan kedua tangannya ke bola kristal, cahaya hijau samar dikeluarkan. Atribut angin. Oke, kamu boleh masuk. Xiao Zhan melirik bola kristal itu dan mengangguk sambil tersenyum. Karena seseorang telah memimpin, semua orang di bawah tidak bisa lagi diam. Satu persatu, mereka bergegas menaiki tangga, dan setelah menentukan atribut mereka, mengerumuni paviliun metode Qi secara massal. Melihat kerumunan kurus di sekelilingnya, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er. Mari kita lihat teknik apa yang bisa kita dapatkan. Sun Er dengan manis mengulurkan tangannya. Metode Qi klan sebenarnya tidak menarik sedikit pun. Namun, karena Xiaoyan tertarik, dia akan dengan senang hati menemaninya.
Karena pasangan itu tidak terburu-buru, baru setelah semua orang masuk, mereka mulai berjalan perlahan menaiki tangga. Melihat ini, Xiao Zhan hanya bisa memberi mereka tatapan tak berdaya. Xiao Yan menyeringai lebar pada Xiao Zhan dan menyentuh bola kristal dengan telapak tangannya. Lampu merah menyala, beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, menyala, menandakan afinitas untuk atribut api. Xiao Zhan sudah mengetahui atribut putranya sendiri, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan sedikit anggukan, matanya tiba-tiba melesat melintasi daerah sekitarnya dan kemudian dia secara tidak mencolok mengambil langkah ke depan. Sambil batuk, Xiao Zhan membungkuk ke depan dan berkata dengan suara lembut, "Jalan api, jalan 3, kamar 43. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Zhan, Xiao Yan awalnya terkejut, tetapi segera merasa lucu ketika dia menyadari bahwa ayahnya sebenarnya menyalahgunakan wewenangnya untuk putranya. Setelah memberikan anggukan yang hampir tidak terlihat, Xiao Yan berdiri di samping untuk mengamati. Sekarang giliran Sun Er untuk diuji. Sun Er melihat bola kristal yang mengilap dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, saat dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan enggan, dia dengan ringan mendorong bola kristal dengan jari yang ramping. Mengikuti sentuhan Sun Er, bola kristal yang baru saja diam tiba-tiba meledak dalam cahaya merah lagi. Untuk sesaat, bola menjadi panas dan menyilaukan seperti bola api. Terkejut dengan bola kristal yang sekarang berubah menjadi bola api, mulut Xiao Zhan terbuka sedikit saat dia tanpa sadar menarik napas tajam. Bola api itu bertahan untuk waktu yang singkat dan hanya sampai Sun Er menarik jarinya, api itu perlahan mulai mati. Setelah cahaya padam, orang bisa melihat berbagai retakan tipis menutupi seluruh bola kristal. Dengan pahit melihat bola kristal yang hampir pecah, Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas. Melihat Sun Er dengan tatapan yang sepertinya dipenuhi dengan makna tersembunyi, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat dan masuk." Petik 2. Tes. Tubuh api yang begitu murni. Sayang sekali dia tidak dilahirkan dengan ketertarikan pada atribut kayu. Kalau tidak, dia akan terlahir sebagai alkemis alami. Sementara Xiao Yan tetap kaget dengan kejadian yang terjadi di hadapannya, dia mendengar suara Yao Lao yang penuh dengan keheranan. Mengangguk dalam hati, Xiao Yan menatap Sun Er yang sedang berjalan ke arahnya. Sambil mengangkat bahu, dia berbalik dan berjalan ke paviliun metode Qi. Mata Xiao Zhan terpaku pada dua orang yang berjalan berdampingan ke paviliun metode Qi dan kemudian kembali untuk melihat bola kristal. Itu akhirnya pecah menjadi beberapa bagian dengan suara kaca. Dia membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Gadis ini Sun Er, tidak hanya memiliki temperamen yang baik, dia juga sangat cantik. Tapi latar belakangnya juga sangat menakutkan. Dia jauh lebih baik dari Nalan Yanran itu. Andai saja Yan Er bisa memiliki pengantin seperti dia, alangkah menyenangkannya. Setelah mengatakan pikirannya dengan keras, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, mengejek dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar menghibur fantasi liar seperti itu. Sementara Xiao Zhan menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa Sun Er yang akan memasuki paviliun, menegang sementara telinganya yang halus berputar, seperti bola kristal dari sebelumnya, merah menyala dan memikat. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.